institusi ya. Jadi semoga nanti dengan semangatnya PKM ini bisa memberikan banyak manfaat untuk semuanya. Nah, kita mulai dengan era ya, era. Jadi challenge-nya adalah tantangan dan peluang pada saat ini karena PKM itu kan dia up to date ya, dia up to date. Makanya ketika melihat PKM itu, kalau mau mencari referensi, ya, ketika kadang banyak yang ikut PKM tapi nggak tahu idenya seperti apa, judulnya mau bagaimana, dosennya siapa, banyak kendala di mahasiswa. Nah, selalu saya sampaikan ketika Anda mencari ide, kaitkan dengan kondisi kekinian, kondisi terkini. Sekarang ini kita sudah berada di era industri 5.0, jadi industri 5.0, di mana di situ sudah teknologi sudah semakin berkembang, AI sudah semakin berkembang. Jadi banyak judul-judul ataupun ide-ide PKM yang lahir dari kondisi saat ini, digitalisasi, teknologi dan sebagainya. Dan itu yang sekarang didorong bagaimana untuk menciptakan inovasi yang berbasis digital. Nanti kita akan lihat seperti apa, termasuk berbagai skema yang ada. Nah, apa itu PKM? Tadi udah disinggung di depan. Jadi, PKM itu program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau tahun ini berarti Kemendiktisayante ya, Sains dan Teknologi. Jadi saat itu waktu Kemendikbudristek itu di bawah Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Nah, karena Puspresnas ini memegang banyak kegiatan, makanya ini pada akhirnya kegiatan-kegiatan seperti ini harus dilakukan seleksi internal, jadi dibatasi dengan kuota. Nah, maka dari itu ini akan ada seleksi nanti di tingkat internal. Apa saja itu skemanya? Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang jelas, ini ada riset RE ini riset eksakta, SH riset sosial humaniora, K ini kewirausahaan, PM ini pengabdian masyarakat, ini penerapan iptek, KC ini karsa cipta, KI karya inovatif sebentar, karya inovatif, PGK video gagasan konstruktif, GFT gagasan futuristik tertulis, dan AI artikel ilmiah. Dari semua skema ini kecuali AI itu luarannya ada muaranya nanti endingnya di jurnal kalau yang AI. Tapi kalau yang lain ini bisa lolos ke PIMNAS. Jadi PKM itu banyak. Jadi tidak mesti oh orang-orang yang senang riset saja harus ikut PKM. Orang-orang yang senang wirausaha, orang-orang yang senang pengabdian ke masyarakat, orang-orang yang senang buat teknologi, orang-orang yang senang buat konten YouTube, orang-orang yang senang hanya buat tulisan itu bisa tersalurkan semua melalui PKM. Jadi silakan adik-adik mahasiswa dikembangkan idenya. Nah, kemudian kita lihat ya, jadi nanti mungkin teman-teman yang baru sebentar. Izin Pak Ferry. Oke teman-teman, kita nunggu mungkin sinyalnya Pak Ferry sedang down, jadi kita tunggu. Nge-freeze katanya Bu Tiara, Oke, terlempar. baik. Kelempar ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Di sini sudah ada punya tim atau bagaimana sambil menunggu Pak Ferry ya. Di sini apakah ada yang belum punya tim atau bagaimana? Recording in progress. Nah, Oh, maaf. nah, nanti teman-teman kalau yang belum punya tim, nanti bisa nih ke dosen pembimbing terus nyari teman-teman setim itu berapa orang, maksimal 5. Jadi nanti saling share, terus saling belajar. Begitu ya Bu Winda ya?
Jadi semuanya harus belajar ya Bu Winda. Ya, sama. Saya juga belajar. Masih itu kayaknya. Halo Bu Winda, minta tolong share screen dari tempat lain bisa nggak? Bisa Pak, minta tolong di Dari Bu, apa namanya? tadi saya ada kirim PPT ke Bu Winda Bisa via WA. langsung share screen aja. Saya ini nge-freeze laptopnya, mungkin karena terlalu banyak yang dibuka. Akhirnya buka pakai device lainnya. Nah, Mohon maaf ya. sebentar Bu Tiara lagi di download. Oke, baik Bu Winda. Kenapa di sini jaringannya juga jelek download? Aduh. Tiara, aku kirim ke Tiara. Ini enggak, kok nggak bisa ya WhatsAppku dibuka? Bu Oke, Tiara, saya kirim ke coba Bu di Tiara ini. download. Nggak bisa WhatsAppku dibuka ini ngedownload. Oke, sebentar. Bisa Tiara? Saya buka. Bisa Bu, bentar. Oh, oke. Oke. Ini dalam bentuk PDF ya Pak ya? Iya, PDF aja biar nggak berat. Oke. Kalau kalau PPT lumayan ini. Mohon maaf. Ya tadi ringan-ringan aja. Tak tolong Bu Tiara ya. Bilang Bu Tiara aja kali ya. Mungkin bisa di-share, dipulkan ya aja Bu. Atau boleh dikebawain. Tak tolong sekalian dioperatorin ya Bu ya. Waduh ngerepotin banget saya. Gimana Pak? Oke, sampai di sini ya tadi ya. Bisakah di full screen? Oh, ini harus pakai Acrobat Reader sih sebenarnya. Acrobat PDF itu. Oh, bisa. Alhamdulillah. Makasih. Oke, Bu Tiara izin ya, Bu. Mohon maaf. Baik, nyambung ya tadi. Aduh, anu nih di laptop ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, jadi ini core-nya, inti dari PKM. Jadi ada 8 skema dan ada 8 skema pendanaan dan ada 2 skema insentif. Yang kalau ada pendanaan itu berarti nanti teman-teman buat proposal, ya nanti ada anggaran biayanya, nanti kalau disetujui dapat dananya. Itu ceritanya. Kalau insentif ini nggak ada anggaran biaya, jadi teman-teman itu cukup buat tulisan berdasarkan skemanya, nanti akan yang lolos menurut standar nilai, jadi dia akan diberikan insentif. Insentifnya itu sekitar 2,5 juta. Itu ada dua, ada GFT dan AI. GFT itu gagasan futuristik tertulis, kalau AI itu artikel ilmiah yang insentif. Tapi kalau yang pendanaan itu ada RE, ada RSH, ada KC, ada KI, ada K, PGK, PM, PI, itu bisa di pendanaan. Teman-teman EPPK bisa semuanya, kecuali yang mungkin RSH ya, karena ini lebih ke sosial humaniora. Tapi memungkinkan juga bisa ada irisan ke sana. Yang dilihat adalah kalau riset itu ingat novelty-nya, unsur kebaruan yang dilihat. Kemudian kalau karsa cipta itu adalah prototipe saja. Jadi nanti teman-teman yang mungkin bukan tidak sempat ya, tidak ingin atau tidak punya produk, hanya punya model, prototipe ataupun itu bisa ikut ke KC. Terus teman-teman yang mungkin punya ide usaha mau jualan ya atau ada usaha yang mau dikembangkan, itu bisa berupa barang atau jasa, itu ikutlah kewirausahaan. Kemudian nanti teman-teman yang senang membantu masyarakat, mungkin di suatu daerah teman-teman itu mungkin daerah tersebut butuh bantuan
pengetahuan, bantuan teknologi ya. Mungkin di situ ada permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita bantu, ikutlah PM. Tapi PM dan PI ini ada mitra ya, jadi ada mitra yang nanti akan saya jelaskan. PI ini juga ada mitra, kemudian bentar. Kemudian PI ini mitranya mitra profit. Intinya yang punya mitra itu hanya dua ya, teman-teman sekalian. PM dan PI. Yang lain itu tidak punya mitra. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Banyak saya temukan itu PKM yang tidak harusnya menggunakan mitra, tiba-tiba ada mitranya. Nah, itu hati-hati. Kemudian RSH, riset ya, tadi KI, karya inovatif. Nah, kalau karya inovatif ini kalau yang sudah ada produknya, ya, yang sudah siap diproduksi lah. Nah, kalau misalnya sudah ada, bisa ikut di KI. Nah, kalau PGK yang teman-teman suka buat konten YouTube nih, buat video, nah ini bisa diikutkan di video gagasan konstruktif. Karena memang ini luarannya adalah video. Durasinya 7-10 menit atau 5-7 menit nanti kita akan lihat. Tapi ini tetap buat proposal ya, karena yang akan dilihat itu adalah skenarionya, ceritanya, dan seterusnya. Oke, kira-kira itu seperti ini gambaran umumnya. Oke, izin Bu Tiara lanjut Bu. Nah, teman-teman sekalian, kalau ikut PKM 3 konsepnya ya sebelumnya ya, kreatif, inovatif, solutif. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengevaluasi kira-kira proposal yang saya buat ini udah solutif belum ya? Udah kreatif belum ya? Udah inovatif belum ya? Nah, kalau misalnya ada kurang, penuhi. Jadi 3 unsur ini, kreatif, inovatif, dan solutif, ini yang menjadi roh dari PKM. Jadi tidak cukup hanya kreatif saja, tapi dia juga harus inovatif. Tidak cukup hanya kreatif dan inovatif, dia juga harus solutif. Dia harus dapat menyelesaikan masalah. Ya, itu. Lanjut Bu Tiara. Bu, makasih. Nah, teman-teman sekalian, di PKM 2024, kenapa kita masih menggunakan PKM 2024 untuk membuat proposal di PKM 2025? Karena memang di 2025 panduannya belum ada, belum rilis. Jadi sementara kita pakai PKM 2024. Nanti jika pun ada perubahan itu biasanya minor, tidak terlalu banyak berubah. Makanya setiap tahun itu biasanya PKM itu tidak banyak perubahan. Palingan hanya perubahan di regulasi dan aturan-aturan yang minor. Kalau kayak sistematika dan lain-lainnya kayak apa namanya ya, sistematika bab, penulisan, margin, font, ukuran dan seterusnya itu tidak banyak berubah. Biasanya seperti itu. Jadi masih mengacu ke PKM 2024. Lanjut Bu. Nah, teman-teman mohon diperhatikan. Jadi PKM ini sebenarnya bukan hanya sekedar kompetisi ya. Ini juga menuntut kita untuk taat, untuk patuh terhadap apa yang menjadi ketentuan, apa yang menjadi aturan. Contoh misal begini. PKM itu kan diatur pelaksananya harus 3 sampai 4 bulan. Nah, itu nanti ditulis di bab metode, bukan bab metode, di bab 3 ya. Di bagian metode pelaksanaan ataupun metode penelitian. Kenapa? Pelaksanaan itu 3 sampai 4 bulan. Kadang ada yang menulis 2 bulan, kadang ada yang menulis 5 bulan. Walaupun proposalnya A sampai Z itu bagus, tapi kalau ternyata ditulis di situ 2 bulan, itu sudah diskualifikasi. Sudah dinyatakan gugur secara administrasi karena aturannya 3 sampai 4 bulan tetapi tidak dipenuhi. Yang kedua adalah luaran. Ini juga perlu dicantumkan di proposal. Jangan sampai lupa. Luaran itu, banyak yang saya lihat proposal itu akhirnya gugur karena tidak mencantumkan luaran. Contoh misalnya riset. Ataupun yang lain ya, kecuali yang insentif, yang pendanaan ini. Proposal itu harus wajib mencantumkan pertama laporan kemajuan, kedua laporan akhir, ketiga produk PKM. Nah, produk PKM ini beda-beda ya. Riset itu artikel. Kalau kewirausahaan itu produk PKM, produknya. Kalau pengabdian buku. Jadi macam-macam, nanti dilihat panduannya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini juga banyak yang ketinggalan. Akun media sosial. Sejak tahun 2022 sampai sekarang itu luaran wajib itu ditambah.
akun media sosial. Kenapa akun media sosial ini menjadi luaran wajib PKM? Karena kegiatan teman-teman yang didanai itu harapannya itu mendapatkan perhatian dari masyarakat sehingga nanti banyak dilirik oleh mungkin ya ketika adik-adik teman-teman itu buat inovasi mungkin dilirik oleh mitra, oleh startup, oleh industri. Nanti kan bisa digait tuh ketika udah selesai. Dan akun media sosialnya itu juga harus diiklankan di AdSense. Jadi kalau kita misalnya buat Instagram tuh yang sering muncul tuh ya, itu karena akun itu diiklankan. Nah, nanti akun itu kalau teman-teman didanai itu akan diiklankan. Ingat ya, itu dari pelaksanaannya saja. Jadi mohon ini tetap dicantumkan. Banyak yang kemarin ketinggalan ini. Jadi mohon dicantumkan di proposal. Letaknya di mana? Letakkan aja di bab 1 ya. Nanti setelah mungkin setelah rumusan masalah, setelah tujuan penelitian dan seterusnya ya. Silakan dibuat saja. Oke, lanjut Bu Tiara. Nah, ini yang menjadi kendala. Mudah-mudahan ini berubah ya, tapi sementara karena aturan belum ada, regulasi tahun kemarin itu adalah bagi mahasiswa. Jadi saya sampaikan dulu, mahasiswa itu ketika ikut PKM itu berkelompok. Nanti kelompoknya itu 3 sampai 5 orang. Jadi adik-adik teman-teman sekalian itu tidak individu sistemnya. Jadi silahkan mencari teman-temannya dalam kelompok. Nanti didampingi satu dosen pendamping yang dia punya NIDN. Ingat ya, punya NIDN. Karena nanti narik datanya itu dari data PDDikti. Nah, ingat satu mahasiswa itu hanya dapat, satu orang ya, satu mahasiswa itu hanya dapat mengusulkan satu proposal di skema pendanaan 8 bidang yang tadi, 8 pendanaan itu, ya, kemudian atau satu di skema insentif. Jadi silakan pilih. Atau bisa juga satu di pendanaan dan satu di skema insentif. Intinya teman-teman sekalian itu punya kuota dapat mengikuti PKM itu 2. 2 ini dengan catatan 1 di skema pendanaan, 1 di skema insentif. Ya, jadi kalau mau ikut salah satu nggak masalah. Tapi yang nggak bisa itu ketika misal mahasiswa ingin ikut PKM RE, riset, ingin ikut juga PKM kewirausahaan, itu nggak bisa. Karena itu dia di dalam skema pendanaan. Tapi kalau misalnya ada si A mau ikut PKM RE, dia juga pengen ikut PKM GFT, itu nggak masalah. Karena GFT itu ada di skema insentif. Gitu ya. Dan regulasi yang terakhir juga kemarin bahwa karena bebarengan dengan adanya kegiatan P2MW sama PPK Ormawa. Jadi mungkin teman-teman juga nanti sekalian tahu nanti di tim PIKM FPK ya, nanti kan mungkin yang ngelolanya. Karena memang di P2MW juga berlaku aturan yang sama, PPK Ormawa juga berlaku aturan yang sama. Jadi P2MW itu kompetisi jadi kementerian juga, itu untuk bidang kewirausahaan. Kalau PPK Ormawa ini kompetisi untuk Ormawa, untuk BEM, HIMA, DPM, dan seterusnya, UKM, dan seterusnya. Itu untuk kegiatan kompetisi mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Regulasinya adalah ketika mahasiswa tersebut udah ikut PKM, dia tidak boleh ikut P2MW dan tidak boleh ikut PPK Ormawa. Begitu juga kalau ada mahasiswa yang sudah ikut P2MW, ya dia tidak bisa ikut PKM, tidak bisa ikut PPK Ormawa. Begitu juga yang PPK Ormawa tidak bisa ikut PKM dan tidak bisa ikut P2MW. Nah, ini yang kemarin menjadi kendala bagi mungkin yang prodinya itu banyak yang ingin ikut kegiatan 3 kegiatan tersebut sehingga dia harus mencari mahasiswa keluar prodinya. Ya silakan diatur saja Bapak Ibu sekalian pengelola ataupun teman-teman sekalian. Yang jelas regulasi ini tahun kemarin sudah mulai diberlakukan. Karena apa? Karena memang sumber pendanaannya itu sama ya dari 3 kegiatan itu. Makanya untuk mengantisipasi jangan sampai ada satu mahasiswa itu dapat 3-3-nya ya dari sumber pendanaan yang sama. Jadi itu yang menjadi regulasi. Nanti silakan diatur saja bagaimana teknisnya. Oke, lanjut Bu Tiara. Nah sekarang kita udah eranya AI. Hati-hati teman-teman sekalian. Sekarang kan sudah canggih ya. Kadang-kadang mau buat proposal pun pakai AI udah selalu jadi gitu ya. Reviewer itu punya AI detektor, jadi dia akan tahu apa namanya, oh ini bahasa AI. Jadi usahakan benar-benar ini originalitas karya dari adik-adik mahasiswa, dari teman-teman mahasiswa sekalian. Bahkan sebenarnya untuk mempertegas itu nanti di lampiran surat pernyataan itu
teman-teman harus melampirkan, nanti formatnya ada di panduan, surat pernyataan bahwa proposal ini tidak dibuat dengan AI. Jika itu tidak ada lampiran itu akan gugur secara administrasi. Kalaupun tetap dilampirkan itu tapi tidak ada bunyi, tidak sesuai format, tidak ada kalimat, tidak menggunakan AI, itu juga digugurkan. Nanti dicek di panduannya ada suratnya. Jadi usahakan jangan membuat proposal dengan AI. Dan untuk yang ingin ikut AI, AI ini, kalau AI ini AI ya, artikel ilmiah, PKM AI, itu harus melampirkan pengecekan kemiripan menggunakan Turnitin. Jadi nanti setelah proposal PKM AI-nya dibuat, dicek Turnitin, 25% minimal, lampirkan Turnitin. Nah, jadi kok minimal sih? Maksimal ya. Nah, jadi itu dilampirkan di PKMAI karena itu minta cek kemiripan menggunakan Turnitin. Atau tidak hanya Turnitin sih, atau perangkat lunak lainnya. Tapi biasanya lebih familiar Turnitin lah ya. Oke, itu ya kalau yang untuk AI proposal PKMAI itu khusus harus ada Turnitinnya. Kalau yang lain enggak. Yang lain itu hanya butuh nanti penegasan di surat pernyataan ketua itu tidak menggunakan AI penulisan proposalnya. Nanti ditantangan di atas materai. Oke, tuh. Lanjut, Bu. Nah, luaran wajib PKM karena tadi ada luaran wajib berupa akun media sosial. Jadi, karena itu sifatnya diiklankan, artinya kan ada biaya tuh yang terbebani. Nanti tidak usah pakai uang pribadi. Nanti tolong tambahkan di RAB-nya, di lampiran 2. Di RAB itu ada nanti rincian anggaran biaya. Teman-teman tuliskanlah di situ iklan media sosial atau AdSense media sosial. Nah, itu maksimum 500.000, jangan lebih ya. Jadi tolong diatur, jangan sejuta. Kalau sejuta gugur ya. Jadi memang diberikan 500.000. Oke. Lanjut, Bu. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal. Mungkin Pak Robin juga udah nyampaikan tadi akan ada konversi SKS dan seterusnya. Jadi gini teman-teman sekalian, mungkin ini masih eranya MBKM ya, kita tidak tahu perkembangan berikutnya seperti apa. Jadi PKM ini sebenarnya kalau kita tarik dengan kegiatan MBKM itu sebenarnya punya banyak kemiripan. Kenapa saya bilang punya banyak kemiripan? Karena ada beberapa kegiatan itu yang sama dengan kegiatan MBKM. Contoh, ada kegiatan riset di MBKM, itu sama dengan teman-teman mengikuti PKM RE, RSH. Begitu juga ada kegiatan membangun desa. Ada yang sama nih kegiatan PKM-nya. Ada PKM PM, PKM PI karena ada mitra kan. Kemudian ada studi independen, ada yang mirip. Ada PKM KC, Karsa Cipta kan membuat proyek kan. PKM KI juga proyek kan. Ada karya yang dihasilkan. Kewirausahaan apalagi karena ada PKM kewirausahaan. Proyek kemanusiaan masih erat lah dengan PKM PM sama membangun desa tadi. Dan banyak hal. Jadi intinya apa? Intinya dengan mengikuti MBKM ini sebenarnya teman-teman itu secara tidak langsung juga menjadi bagian mengikuti MBKM. Ya, tinggal nanti di kampus saja bagaimana meregulasinya proses PKM ini menjadi suatu kegiatan MBKM. Gitu ceritanya. Begitu juga dengan IKU ya, lupa. IKU juga. Sekarang kan lagi eranya MBKM dan IKU ya. Jadi banyak hal. Oke, Bu Tir. Lanjut, Bu. Nah, mengapa harus ikut PKM dulu, Bu? Kelewat, Bu. Nah, lanjut, Bu. Mengapa harus ikut PKM? Nah, kenapa saya selalu dorong teman-teman mahasiswa itu harus ikut PKM? Ya, jadi begini, PKM itu perlu saya sampaikan, PKM itu bukan hanya sekedar kompetisi ya, adik-adik. Bukan sekedar hanya ikut lomba, kita membuat proposal, selesai jadi, enggak. Tapi di balik itu banyak manfaat yang kita dapatkan. Pertama, karena ini berkelompok dan ini menggali kita untuk banyak membaca. Artinya ketika membuat proposal kan kita harus cari referensi nih. Akhirnya pengetahuan akademik kita harus ditingkatkan. Kemudian kemampuan berpikir kita. Kemudian bagaimana kita memanajemen teman-teman kita dalam satu kelompok sehingga bisa jadi solid
berbagi tugas dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita komunikasi dengan teman-teman, dengan orang lain, dengan dosen, dan itu semua akan terbangun dengan mengikuti PKM. Yang kedua, juga pastinya teman-teman akan mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus. Nah, jadi sebenarnya di panduan PKM itu sudah ditulis di situ. Jadi kalau misalnya adik-adik teman-teman sekalian dapat teman-teman ikut PKM riset lah ya, contoh nomor 1, riset eksakta. Teman-teman itu direkomendasikan setara SKS-nya kalau lolos saja tahap 1. Lolos tahap 1 ini lolos tahap administrasi di seleksi nasional ya. Nah, itu bisa dapat 2 SKS. Sampai lolos didanai itu sampai bisa maksimum 5 SKS. Lolos ke PIMNAS tambah lagi 3 SKS. Jadi kalau adik-adik ikut PKM, itu kalau bisa ditotalin itu bisa dapat 10 SKS. Ya. Nah, ini rekomendasi ya, tidak baku untuk kampus. Maksudnya kampus silakan berimprovisasi. Makanya tadi Pak WD1, Pak Robin tadi juga kita di universitas juga lagi mendorong supaya agar PKM ini bisa menjadi konversi kegiatan MBKM pada akhirnya. Jadi teman-teman yang ikut PKM harapannya itu dapat konversi setara dengan MBKM ataupun minimal ada feedback lain lah ya bagi teman-teman yang ikut PKM. Nah itu yang lagi sedang didorong karena selama ini teman-teman yang ikut PKM itu masih dari hanya tahap hanya dapat didanai, di SK-kan dan kemudian belum ada tindak lanjut. Tapi direkomendasikan di panduan itu jelas. Dan ini mudah-mudahan nanti bisa ada manfaatnya lah. Jadi tidak hanya PKM riset sosial dan seterusnya itu sama. Begitu juga IKU. Kalau ditanya, kalau misalnya ada di ikut PKM, itu setidaknya membantu IKU UBB nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, bayangkan. Jadi kalau teman-teman ikut PKM, didanai, setidaknya indikator kinerja UBB-nya, U-nya bukan UBB ya, kebetulan U-nya IKU-nya UBB ini akan meningkat pastinya, karena memang dorongan dari teman-teman mengikuti PKM. Jadi benar karena ini memang tertuang di panduan PKM, sehingga ini perlu nanti didorong agar tadi bisa berkontribusi untuk bukan hanya untuk kita tapi juga untuk yang lain. Lanjut Bu. Nah, teman-teman sekalian, nanti kan ada seleksi internal tuh. Kenapa ada seleksi internal? Karena kita dibatasi kuota. Jadi misalnya se-UBB Raya, semua fakultas di UBB ini mengirimkan proposal misalnya ya. Ternyata yang masuk 300. Artinya kan harus diseleksi. Oh ya lupa, UBB itu berada di posisi klaster 2 di tahun 2024 ya. Kalau di klaster 2 berarti kuota kita itu hanya dapat mengusulkan maksimum 240 proposal. Sedang yang PKM 8 bidang ya. Kalau AI 20, GFT 20. Artinya kalau masuk 300 yang PKM 8 bidang berarti kita harus seleksi 60. Begitu juga AI, kalau masuk 50 berarti harus seleksi menjadi 20 dan GFT begitu juga. Jadi nanti siapa yang menyeleksi itulah nanti tim reviewer internal. Dan Bapak Ibu dosen di APPK alhamdulillah banyak yang berpartisipasi tahun kemarin di reviewer internal. Jadi mudah-mudahan nanti secara tidak langsung di tingkat fakultas bisa disaring dulu nih mana yang kira-kira punya potensi untuk dilanjutkan ke tingkat univ. Jadi mudah-mudahan dari PPK bisa lebih banyak lagi dan bisa banyak yang lolos tahun ini. Insyaallah, amin. Kemudian Bu Tiara. Ini singkat saja. Jadi kalau misalnya adik-adik didanai, itu nanti endingnya di PIMNAS. Ya, PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, ini level tertingginya ajang mahasiswa. Ajang ilmiah mahasiswa. Jadi nanti tahapannya panjang ya. Jadi kalau kita naik tangga itu turunnya jauh nih. Jadi kita nulis proposal, nanti dievaluasi internal, kemudian diunggah, divalidasi oleh dosen dan PT, kemudian dinilai oleh reviewer, kemudian dilaksanakan, dilaporkan, kemudian dilakukan presentasi di penilaian kemajuan. Nanti yang bagus, semuanya memenuhi kriteria, barulah masuk ke PIMNAS. Jadi itu tahapannya. Jadi tidak ujuk-ujuk buat proposal langsung masuk PIMNAS, tapi
banyak tahapan yang harus dilalui. Oke, Bu, lanjut Bu. Nah, jadi kalau mau lolos PIMNAS sebenarnya banyak yang bertanya, gimana sih bisa tips dan trik biar bisa lolos PIMNAS? Kuncinya cuma sebenarnya dua sih kalau saya perlu sampaikan. Dua itu pelaksanaan PKM-nya harus baik, dua output PKM-nya tercapai. Nah, jadi itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi tim tersebut ternyata pelaksanaan PKM-nya baik, tapi outputnya tidak tercapai juga sama saja. Jadi dua ini harus dipenuhi. Karena output PKM ini kan tadi ada 4 ya. Ada laporan kemajuan, laporan akhir. Produk PKM ini tergantung ya. Kalau riset artikel, berarti kan artikelnya sudah ada. Kalau bisa dipublikasikan, alhamdulillah. Kalau kewirausahaan, produknya sudah jadi, ya. Dan yang terakhir, akun media sosialnya ada, aktif, diiklankan. Wah, itu terpenuhi semua. Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan punya potensi lolos ke PIMNAS. Ya, oke. Lanjut, Bu. Nah, pertanyaan berikutnya, kadang banyak mahasiswa yang ingin ikut PKM tapi nggak tahu mau mulainya dari mana. Oke, kita mulai yuk, Bu. Lanjut, Bu. Nah, selalu saya sampaikan ketika Anda ingin memulai, baca dulu. Baca apa yang dibaca nih katanya. Jadi yang dibaca adalah, ingat, membaca dalam konteks ini bukan membaca textbook ya. Karena kita banyak sumber ide yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Bisa dari media, bisa dari kondisi sekitar kita, bisa dari problem yang ada di provinsi kita. Ya nggak usah terlalu jauh sampai nasional ya. Selalu saya sampaikan, kalau untuk teman-teman di UBB, skupnya cukup di Bangka Belitung aja. Jadi jangan terlalu jauh, karena memang keunikan dari PKM itu yang dilihat adalah kearifan lokalnya. Ya, dari local wisdomnya. Jadi teman-teman yang mungkin dari EPPK juga pernah lolos, sering juga lolos PKM ya. Coba dilihat judul-judulnya itu. Itu rata-rata kebanyakan memang adalah local wisdom. Jadi potensi-potensi lokal itu bisa diangkat. Jadi silakan berimprovisasi di sana. Oke, intinya membaca dulu ya. Oke, lanjut. Nah, oke. Kemudian bagaimana mencari ide? Nah, teman-teman sekalian, jangan dibalik ya. Banyak mahasiswa itu, teman-teman mahasiswa itu, dia itu menemukan ide tapi nggak tahu masalahnya. Tiba-tiba datang ke dosen, Pak, saya punya ide, begini, katanya. Tiba-tiba ditanya masalahnya apa, nggak tahu. Nah, tapi berangkatlah dari sebuah masalah. Kalau berangkat dari sebuah masalah, biasanya kita akan mendapatkan kesenjangan. Jadi, akan ada nanti suatu masalah yang nanti akan melahirkan suatu ide. Ingat, masalah yang kita angkat ini kalau usul saya, trik saya, tips saya itu adalah berbasis data. Jadi tidak hanya bersifat argumen. Misalnya begini, problem Bangka Belitung adalah banyaknya kolong gitu ya. Tapi kalau misal dapat data berapa banyak kolongnya dan sebagainya, sebarannya dan sebagainya, itu lebih baik. Jadi masalahnya by data itu lebih baik. Jadi ketika ingin mengenuangkan ide tuh sudah tergampang. Oh, memang ini adalah problem gitu loh. Nah, jadi jangan dibalik ya, jangan ide dulu, dapat ide dulu baru jadi masalah. Kadang ketemu ide tapi nggak tahu masalahnya, itu yang repot. Jadi kita cek nyari masalah kan gampang ya, bukan nyari masalah yang dibuat-buat ya. Maksudnya kan problem di sekitar kita itu banyak, jadi bisalah, insya Allah banyak yang bisa kita lakukan. Oke, lanjut Bu Tir. Oke, ini juga bagian dari pencarian ide tadi. Selain membaca, bisa mengamati dan diskusi. Diskusi itu penting ya, tidak hanya dengan teman sendiri, dengan dosen juga. Jadi kalau adik-adik nanti sudah dapat dosen, nah banyaklah berdiskusi dengan dosen. Insya Allah pasti dosen akan bantu untuk merumuskan idenya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini tips ya dalam menulis proposal. Saya sih sebenarnya kalau tips itu tidak terlalu banyak tips. Kenapa proposal PKM yang saya bimbing itu punya potensial banyak yang lolos. Satu aja biasa pesan saya, ikuti panduan. Nah, kalau tidak ngikut panduan, sudah selesai. Yang pertama itu baca buku panduan. Bacanya betul-betul ya dengan cermat. Kenapa? Karena di panduan itu jelas. Jadi misal contoh kecil lah ya. Adik-adik di situ di proposal disuruh nulisnya pakai Times New Roman nih. Ternyata masih ada yang Arial.
Ternyata masih ada yang kalibri. Itu udah selesai. Padahal sebenarnya isinya bagus, percuma. Jadi teman-teman mau proposalnya sebagus apapun, kalau tadi sistematika ataupun panduan PKM itu tidak diikuti, itu akan gugur. Ya, begitu juga banyak hal, nanti akan saya jelaskan apa saja yang menjadi ketentuan. Kemudian tadi tulis proposal sesuai dengan panduan sudah oke. Nah, fokuslah pada kreativitas. Ingat, kreativitas dilihat. Jadi bukan hanya sekedar ide yang umum, yang general, tapi unik. Ceritakan keunikan dari proposal adik-adik sekalian. Dan kekhasan. Jadi kekhasannya maksud begini, jangan sampai adik-adik ingin ikut pengabdian masyarakat, rupanya yang dibuat proposal PKM kewirausahaan, atau pengen ikut PKM riset, ternyata isinya PKM kewirausahaan. Nah, hati-hati itu ya. Jadi perhatikan kekhasan dari bidang PKM, jangan sampai kebalik-balik. Yang berikutnya itu rubrik penilaian. Kenapa rubrik penilaian menjadi tips dalam menulis proposal? Karena rubrik penilaian itu ada di panduan. Adik-adik bisa melihat, ternyata di bab 2 misalnya ya, poinnya paling besar. Nah, maksimalkan di situ. Ternyata bab 3 paling besar poinnya, maksimalkan di situ. Jadi bisa dilihat di panduan. Yang terakhir ini banyak diskusi dengan dosen pendamping. Dosen pendamping pasti akan membantu. Saya rasa kalau misalnya kita sudah punya masalah, punya ide dan seterusnya, insya Allah pasti akan jalan berbarengan. Gitu. Terus Bu Tir lanjut Bu. Nah, ini yang sering saya temukan. Mungkin Bapak Ibu dosen yang sering mengoreksi proposal mungkin juga sering menemukan begini. Jangankan di tingkat UBB, di nasional pun masih sering, kalau sudah masuk ke nasional pun masih sering terjadi yang begini-begini. Pertama, tidak mengikuti panduan. Tidak mengikuti panduan ini artinya tadi yang saya bilang, hal-hal kecil itu, misal tadi disuruh Times New Roman, masih ada Arial, masih ada Calibri. Disuruh 1,15 spasi, masih ada yang 1 spasi, masih ada yang 1,5 spasi. Spasi 1, artinya itu kan udah nggak memenuhi panduan. Disuruh margin kirinya 4 cm, masih ada yang 3 cm, masih ada yang 2 cm, udah gugur. Dan menggugurkan proposal teman-teman itu sangat mudah kalau misalnya kesalahannya nampak. Jadi mau tanpa dibaca dulu ya, sebenarnya kalau ada kesalahan sedikit sudah langsung digugurkan. Makanya di seleksi pusat itu ada seleksi tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu seleksi administrasi yang tadi memperhatikan sistematika. Kemudian tahap 2 itu sudah masuk ke substansi, walaupun tetap dicek lagi sistematika. Banyak juga yang akhirnya, maklumlah ya, reviewer hilap, mungkin ada kelewat, tetap nanti dicek dulu sistematika. Akhirnya gugur juga di tahap 2. Nah, yang kedua itu adalah CP. Kan di situ ada biodata ya, di lampiran itu ada biodata. Selalu ada biodata di PKM. Nih, banyak biodata itu tidak ditandatangani pertama. Adapun ditandatangani itu kadang crop tempelan. Jadi misal begini, ini kan kelompok ya, kadang-kadang si A dengan si B. Si A yang buat proposal, si B kirim tanda tangan lewat WA. Datanglah si A, ditempellah file dari WA itu. File WA itu ditempelnya ke proposal, itu nggak boleh. Jadi usahakan benar-benar itu di print dan di tanda tangan basah, dicetak dan di tangan basah. Baru di scan. Sebenarnya nggak perlu scan juga sih, di foto pun boleh. Asalkan benar-benar itu lembarnya ditandatangani basah. Karena kalau cropping itu ketahuannya ketika nanti kalau reviewer itu menggunakan buka PDF-nya pakai Nitro, itu akan ketahuan kalau diklik tanda tangannya itu dia akan kotak. Ketahuan dia terkotak dia jadinya kalau tanda tangan cropping itu. Tapi kalau scan dia tidak. Ya, itu salah satu ngecekannya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di teman-teman FPPK. Makanya mudah-mudahan tidak begitu ya, jadi benar-benar di tanda tangan. Begitu juga biodata dosen ya, dosen juga demikian. Semua biodata yang ada tanda tangan harus tanda tangan basah. Nah, yang ketiga adalah ketidaksesuaian isi proposal dengan skema. Itu tadi yang saya bilang, mau ikut kewirausahaan, rupanya yang dibuat PKM pengabdian. Mau ikut PKM pengabdian, malah yang dibuat itu PKM riset, jadi nggak sesuai dengan skemanya. Yang keempat, salah mitra. Nah, salah mitranya yang sering kebalik antara pengabdian sama PI. Nah, kalau pengabdian ini mitranya yang non-profit, nanti saya akan jelaskan non-profit itu seperti apa. Non-profit itu lebih kepada lembaga-lembaga sosial, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, sekolah. Nah, kalau lembaga profit ini yang dia mitranya adalah memang berbasis profit. Dia punya usaha. Ya, jadi itu yang bisa diikutkan di PKMPI menjadi mitranya. Sama yang kelima, bobot tantangan intelektual rendah.
Tantangan intelektual rendah adalah ketika yang ya kita lihat itu biasa-biasa aja. Mungkin dosen juga pasti bisa melihat, wah ini idenya biasa aja. Nah, begitu juga reviewer, karena reviewer itu juga dosen. Jadi dia akan tahu, oh ini sebenarnya umum nih. Kadang kita harus searching dulu. Ini topiknya sudah nggak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Nah, itu yang disebut dengan bobot tantangan intelektual rendah. Jadi ini yang sering dialami di tahap seleksi. Jadi usahakan teman-teman jangan sampai salah. Nah, oke, itu lanjut Bu Tira. Oke, nah nanti ini lanjut saja. Nanti bisa dicari aja di Google panduan PKM atau bisa di scan ini nanti kan materinya juga udah dibagikan. Lanjut Bu. Oke, nah ini secara umum saja. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit saja yang ini. Ingat setiap PKM itu punya luaran wajib yang berbeda-beda. Biasanya yang berbeda itu hanya ada di nomor 3. Yang lain itu sama. Terus pendanaannya itu 6 sampai 10 juta untuk dana dari Dikti. Ya. Nanti ada tambahan dari UBB itu maksimal 2 juta dan dari instansi lain itu tidak wajib itu maksimal 1 juta. Lanjut Bu, nanti akan kita detailkan di berikutnya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman mahasiswa nanti karena buat proposal dan itu ada anggaran biayanya, nanti mohon diatur jangan sampai total anggaran adik-adik sekalian itu di bawah 6 juta. Nah, karena minimal 6 juta. Dan jangan juga lebih dari 13 juta. Atau kalaupun emang ini tidak menggunakan tidak menggunakan pihak lain, berarti kan 12 juta ya. Nah, jangan sampai lebih dari 12 juta. Misalnya ada yang mahasiswa kadang-kadang begini, dia buat proposal, tapi sudah nggak tahu lagi mentoknya di 5 juta, nggak tahu lagi apa yang mau dibeli. Padahal di situ ketentuannya harus minimal 6 juta, itu tetap harus digugurkan, tidak mengikuti panduan. Jadi mohon diatur PKM-nya, anggarannya itu 6 sampai 10 juta dana dari Dikti, dari Belmawa. Terus UBB itu juga wajib memberikan dana tambahan itu sebesar 2 juta maksimal. Itu harus dicantumkan di proposal. Kalau pihak lain ini kayak sponsor deh sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada sponsor ingin bantu, nanti ketika teman-teman lolos didanai, itu hanya diperkenankan bantu 1 juta. Ya, jadi misalnya ada, nanti disebutkan dari perusahaan apa gitu ya bantuannya. Dan itu tidak boleh banyak. Oke, lanjut. Oke, gitu Bu. Lanjut Bu. Nah, ini format RAB. Jadi RAB itu, nah ini juga banyak yang keliru di sini. Jadi ada RAB, ini beradanya posisinya di bab 4 ya. Ada lampiran 2. Di lampiran 2 itu rinciannya ya, adik-adik sekalian. Ya, jadi di lampiran 2 itu rinciannya, misalnya mau beli bahan apa gitu ya, sekian, jumlahnya sekian, satuannya sekian. Kalau yang ini di bab 4 jangan di sini. Kadang-kadang banyak yang membuat rincian itu di bab ini, akhirnya kan makan halaman jadinya kan karena ke bawah. Usahakan jangan di sini rinciannya. Nanti tulislah sesuai dengan format ini. Jadi dibuat tabel begini. Pertama itu bahan habis pakai, kedua sewa dan jasa, 3 transportasi lokal, 4 lain-lain. Dan itu ada ketentuan persentasenya. Ya, jadi misalnya adik-adik ngajukan 10 juta. Ya, totalnya ya. 8 juta misalnya dari Belmawa, 2 juta dari UBB misalnya. Berarti kan kalau 10 juta, 60% bahan habis pakai kan maksimum 60%. Berarti hanya boleh adik-adik membuat anggaran bahan habis pakai itu 6 juta. Jadi nggak boleh lebih. Nanti yang lain disesuaikan ya gitu. Jadi silakan diatur. Nanti konsultasi dengan dosen pendamping. Oke, lanjut Bu. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Jangan sampai nanti ada item di honorarium. Ada item di honorar. Ada item di rincian, itu ada honorarium. Karena itu tidak diperkenankan. Honorarium, konsumsi, hadiah itu nggak boleh. Dan mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah nomor 3 ini. Jangan sampai ada pembelian bahan atau alat itu per item ya, lebih dari 1 juta. Misal, anggaplah kalau beli bahan kimia lah ya, ternyata per itemnya itu 2 juta. Jangan. Jadi usahakan nanti adik-adik belilah benar-benar per itemnya harganya 1 juta. Kalau harganya lebih besar bagaimana Pak? Ya cari yang lain gitu ya. Jadi jangan dipaksakan.
dibuat solusi yang lain. Jadi memang ini ada ketentuan tidak boleh per item itu 1 juta. Tapi kalau lebih belinya, misal 3, 4 kali 1 juta boleh. Tapi per itemnya itu yang nggak boleh 1 juta. Harga satuannya maksudnya. Ya, oke. Lanjut Bu. Nanti tidak diperkenankan, ini banyak di panduan. Nah ini saya ambil contoh untuk PKM kewirausahaan. Sebenarnya PKM yang lain juga kurang lebih sama. Jadi teman-teman sekalian, kalau dilihat, kalau usul saya, tips dari saya, ketika teman-teman mahasiswa ada adik-adik sekalian mau buat proposal, kalau bisa disetting dulu Word-nya. Apa yang disetting? Yang disetting itu adalah layout-nya. Layout-nya A4. Dibuat langsung A4. Kadang-kadang kalau adik-adik buka Word dalam kondisi blank, kosong, itu biasanya dia pasti sistem default. Defaultnya itu biasanya tulisannya masih Calibri, spasinya masih belum 1,15 dan seterusnya. Itu diatur dulu. Nah, aturlah Word-nya itu A4 times New Roman 12, spasinya 1,15, margin kirinya 4 cm. Tapi ingat ya, margin yang kiri saja yang 4 cm, yang atas, kanan, bawah itu 3 cm. Jadi itu disetting dulu sebelum adik-adik mulai mengetik. Ya, usahakan kalaupun memang mau berbagi dengan teman-teman lainnya, usahakan layoutnya sama. Kalau bisa buat template-nya mungkin dari teman-teman dosen. Biasanya kalau saya sih biasanya kita buatkan dulu template-nya nih, template yang benar nih, seperti ini. Nah, biar nanti mahasiswa tidak lagi salah. Nah, ingat ada yang banyak keliru di sini. Di sini paling banyak, kalau saya bisa cerita kemarin ketika mereview di tingkat nasional, di sini paling banyak gugur di sistematika hal-hal kecil begini. Contoh misalnya daftar isi kan ada ya, dan posisi halaman itu berbeda dengan isinya. Jadi kalau daftar isi itu penomoran halamannya itu menggunakan angka Romawi, ya, dan letaknya di sudut kanan bawah. Ya, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, terserah ya. Pokoknya daftar-daftar yang sesuai panduan itu dimulai dari angka Romawi I kecil ya, dan seterusnya. Itu letaknya di sudut kanan bawah. Tapi kalau memulai isinya bab 1 sampai daftar pustaka itu maksimum hanya 10 halaman. Ingat, jangan lebih. Letaknya di mana halamannya itu? Letaknya di sudut kanan atas. Nah, jadi daftar isi di sudut kanan bawah angka Romawi. 1 sampai daftar pustaka itu di kanan atas, sudut kanan atas ya. 2, 3. Biasanya kalau menggunakan angka Arab. Nah, ini yang banyak keliru karena banyak mahasiswa itu bingung. Bingung begini ketika dia menyatukan file daftar isi dengan bab 1 dengan bab 2 itu letak halamannya mengikut semua kanan bawah sampai daftar pustaka. Pada akhirnya gugur. Jadi pada akhirnya karena panduan ini Kak Ferry izin, suaranya patah-patah. kata ya. Iya, maaf sebelumnya. Terima Saya kasih. sinyal ya. Bentar. Bentar. Ya. Bentar ya. Halo Bu, jelas Bu? Sudah Pak, sudah. Terima kasih. Saya nggak bisa. Oke, gitu ya. Jadi ini yang benar-benar harus diperhatikan oleh mahasiswa yang ingin ikut PKM. Luarannya juga diperhatikan, sistematika diperhatikan, lampirannya juga diperhatikan. Ini hanya contoh untuk kewirausahaan ya. Kalau riset beda, pengabdian beda, pokoknya masing-masing itu beda. Oh iya, satu lagi, judul PKM maksimum 20 kata. Ya, judul PKM maksimum 20 kata. Jangan lewat. Bukan nggak apa-apa. Tapi jangan juga cuma 5 kata, gitu ya. Dikit amat. Yang biasa agak riset yang betul PKM PM. Oh, itu panjang itu. Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi ini di desa ini, di kelurahan ini, kecamatan ini, disebutkan semua. Nah, itu yang makan banyak lah.
saran saya nanti kalau ada yang ikut PKM PTM langsung punya poin aja di desa apa gitu aja. Ya, atau mitranya disebutkan. Itu ya. Bu, lanjut Bu. Nah ini kalau PM sama lah ya kurang lebih palingan bedanya coba dicek di lampiran. Kalau tadi itu kan lampirannya ada 4. Kalau PKM PM ini karena dia ada mitra, dia harus ada melampirkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama. Nanti misalnya adik-adik bermitranya dengan ibu-ibu PKK nih. Nah silakan nanti ketua tim PKK-nya yang tertangan nanti dilampirkan. Kemudian nanti juga denah detail lokasi juga dilampirkan. Pakai Google Map aja, nanti ditarik pakai dari kampus ya jaraknya. Oke lanjut Bu. Nah ini fokus mitra ini singkat saja saya di sini. Intinya mitra PKM PM ini adalah masyarakat non profit ya, yang lembaga pendidikan formal maupun non formal, Karang Taruna, kelompok PKK dan seterusnya. Dan ingat tidak perlu materai. Ya jadi simple sebenarnya, jadi bisa lah harusnya. Oke lanjut Bu. Nah ini saya singkat saja potensi tips sedikit saja ya per PKM. Jadi kalau ada ingin ikut PKM riset eksakta ya, ini teman-teman yang dari sains ini pertanian juga bisa, ruang lingkupnya karena di situ udah dikunci memang kedokteran, kesehatan, farmasi, pertanian, teknologi, sains dan lainnya. Ini silakan mengikuti PKM riset. Riset ini ingat buatlah keunikan dari keilmuan adik-adik masing-masing. Contoh misalnya begini, ini saya ambil contoh yang lolos PIMNAS kemarin dari ITS. Dia mencoba melihat mungkin di tempatnya itu ada potensi limbah rambut, mungkin di situ banyak salon kali ya. Jadi banyak rambut yang terbuang, pada akhirnya dia membuat suatu bahan, dia membuat jadi membran. Nah itu biasanya teman-teman kimia, fisika ini. Jadi berangkat dari situ sebenarnya nggak usah terlalu jauh. Jadi kalau misalnya ternyata di daerah kita banyak limbah plastik nih, banyak plastik nggak dibuang begitu saja, silakan. Jadi benar-benar keunikan itu dilihat menggunakan pendekatan problem lingkungan sekitar kita. Nah, tapi silakan disesuaikan dengan keilmuan masing-masing ya. Saya rasa pasti teman-teman di keilmuan masing-masing lebih paham dengan kondisi yang kekinian. Oke, lanjut Bu. Nah, kalau PKM riset sosial humaniora, sebenarnya kalau sosial humaniora ini lebih kepada teman-teman sosial ya, FISIP ya, teman-teman di manajemen, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Ini sebenarnya lebih cenderung umum sih. Jadi ke sosial, jadi insya Allah teman-teman sosial yang bisa lebih banyak. Lanjut Bu. Nah, kalau kewirausahaan, nah ini juga jangan sih ya. Usul saya, tips, kalau nanti ada teman-teman yang ingin ikut kewirausahaan, usahakan produk yang adik-adik buat itu memang berbasis iptek. Karena di penilaian itu ada penilaian produk ini apakah berbasis iptek atau tidak. Maksudnya gimana berbasis iptek? Berbasis iptek ini benar-benar berbasis kalau menurut saya itu berbasis hasil penelitian. Jadi misal contoh, ini kan ada, nih saya berikan contoh dia buat sedotan ramah lingkungan dari bonggol jagung. Artinya kan, bonggol jagung ini udah diriset nih, punya kandungan ini, ternyata bisa nih menjadi bahan alternatif untuk jadikan sedotan ramah lingkungan yang bisa sekali pakai, cepat terurai. Jadi banyak hal, jadi usahakan kalaupun memang bisa, kewirausahaan ini berangkat dari yang seperti ini. Begitu juga saya ceritakan teman-teman kimia yang sering lolos kewirausahaan itu, dia berangkatnya dari hasil riset itu, bahan-bahan yang digunakan untuk kewirausahaan. Jadi apalagi kalau kita bisa bercerita ini merupakan hasil dari PKM riset tahun sekian. Wah itu saya sering banyak meloloskan mahasiswa yang berceritanya begitu. Ya, jadi dilihatnya itu karena poin plus keberlanjutan sih jadinya. Jadi kewirausahaan yang dilihat itu benar-benar keunikannya kalau bisa berbasis iptek. Lanjut Bu. Nah kalau pengabdian benar-benar masalah dari masyarakat ya. Nah ini kalau pengabdian. Bukan masalah dari kita ya. Jadi adik-adik mahasiswa jangan memberikan masalah ke mitra. Tapi kita memitra lah yang memberikan masalah ke kita untuk kita selesaikan. Jangan ujuk-ujuk, Pak saya punya teknologi ini, bisa menyelesaikan masalah ini. Lah di daerah situ ternyata tidak ada masalah itu. Jadi jangan dibalik ya. Jadi masalah itu benar-benar dari mitra. Jadi mitranya itu tadi sudah saya jelaskan di depan, mitra yang non-profit.
Oh iya, mitranya itu 200 kilometer ya. Tapi insya Allah kalau di Bangka masih tercover lah ya. Kecuali Belitung mungkin. Belitung agak susah. Karena kan harus ada pesawat dan seterusnya. Yang paling area Bangka. Lanjut Bu. Nah, kalau PKMPI ini biasanya teman-teman teknik biasanya yang lebih jago di sini. Kalau PI pakai mitra juga, cuman mitranya yang profit. Kalau misalnya tadi, misalnya oh, di Bangka ini ada usaha buat getas misalnya. Dia ternyata punya problem di mesin pengeringnya. Misalnya getasnya lama keringnya gitu misalnya. Minyaknya mengeringnya gitu ya. Jadi nah, bisa kita berikan bantuan. Jadi contoh-contoh begitu yang bisa kita berikan bantuan untuk pelaku-pelaku usaha. Jadi benar-benar bisa mengikuti PKMPI. Lanjut Bu, ini singkat saja ini nggak banyak ini. Pokoknya intinya setiap PKM saya berikan contohnya. Nah kalau Karsa Cipta ini nggak perlu buat produk, nggak perlu produk ada. Intinya ini cuma hanya model prototype dan seterusnya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman bertanya, oh saya punya rancangan model untuk smart farming misalnya, ataupun macam-macam ya, silakan ikut di PKMKC aja, nggak masalah ini. Ini simple, nggak perlu mitra dan sebagainya. Lanjut Bu. Nah ini kalau yang sudah punya produk, kalau yang sudah punya teknologi. Nah, kalau adik-adik punya teknologi yang belum dikompetisikan atau hanya berhenti di tugas, nah, masukkan di PKMKI. Jadi PKMKI ini wadah untuk adik-adik kalau sudah punya karya yang siap diproduksi secara massal, ikutkan di PKMKI. Itu insya Allah punya peluang lolos. Lanjut Bu. Perbedaan tiganya, PI, KI, KC ini kadang-kadang banyak yang ketukar. Ingat yang punya mitra itu punya PI dan KI dan KC ini tidak perlu ada produk. Bukan tidak ada perlu ada produk. KI yang perlu produk, KC yang tidak perlu produk. Jadi hanya berupa prototype. Ya, gitu. Lanjut Bu. Suara kecil lagi ya. Kecil lagi Bu Tiara. Halo. Izin Pak, iya kecil Pak, makanya telinga saya ini Pak, maaf. Coba. Halo, suara saya Eh, bentar. Masuk Pak, kalau ini sudah besar Pak, izin. Sudah ya? Oke, sebentar. Nah, berikutnya adalah PKM PGK. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa yang senang buat konten YouTube. Nah, biasanya kan ada mahasiswa yang senang buat video ya. Nah ini, kalau teman-teman senang buat konten YouTube, nah ikutlah video gagasan konstruktif. Karena ini luarannya itu adalah berupa video. Tapi video yang dibuat itu bukan hanya sekedar konten, tapi ini adalah isu-isu SDGs yang bisa diangkat. Kalau nggak salah Bu Tiara pernah bimbing lolos ya Bu? Bu Tiara kalau nggak salah pernah lolos nih. Nah, belajar sama Iya, Bu Tiara Pak. nih jago nih. Nah, jadi video PGK ini untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang punya kreasi, punya inovasi, ini untuk menyelesaikan problem-problem terkait dengan SDGs dan isu-isu nasional. Nah, nanti silakan dicek di panduan. Kemudian lanjut, Bu. Nah, ini udah masuk ke skema insentif ya. Insentif ini ingat tidak ada RAB, tidak ada pendanaan. Jangan sampai nanti teman-teman buat anggaran biaya di GFT ini.
Ini hanya sebuah gagasan yang gagasan itu adalah sifatnya futuristik. Jadi jangka waktunya 5 sampai 10 tahun ke depan kira-kira apa sih yang dibutuhkan di masa depan. Contoh nih saya berikan contoh yang ini teman-teman dari ITS ya. Dia mencoba merancang drainase di IKN. Bayangkan posisi dia di Surabaya, tapi dia mengonsep drainase itu di IKN. Oh, nanti 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya. Makanya nanti ada di bagian GFT itu ada rencana implementasi. Dan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang seperti apa. Kemudian juga dilibatkan kira-kira stakeholder atau pihak-pihak yang akan membantu terrealisasinya gagasan ini itu siapa aja. Karena ini gagasan bukan hanya sekedar gagasan, tapi mau melihat juga tentang realitasnya. Jadi realisasinya nanti memungkinkan nggak ini bakalan terrealisasi. Tapi ini ke depan ya, melihatnya ke depan kalau GFT. Ini hanya berupa gagasan. Jadi teman-teman yang hobi menulis karya tulis ilmiah, ini cocok nih kalau mau buat GFT. Jadi silakan berkreasi. Yang terakhir Bu Tir, ini AI. Bukan AI ya, AI. Kalau AI ini artikel ilmiah. Ini tidak ke PIMNAS, tetapi ini ke proceeding atau jurnal. Proceeding yang bagaimana, jurnal yang bagaimana nanti disiapkan oleh dari Dikti, dari Belmawa. AI yang artikel ilmiah yang dibuat ini bukan review ya, karena ini basisnya adalah kegiatan ilmiah yang telah dilakukan teman-teman mahasiswa. Contoh, yang pernah ngikut KKN, ya, yang pernah melaksanakan KKN, magang, yang pernah melaksanakan kerja praktek, itu bisa ditulis kembali ya dalam suatu artikel ilmiah. Tapi ingat bukan belum dipublikasikan ya, karena nanti pasti akan dicek menggunakan Turnitin. Jadi misalnya adik-adik pernah ikut KKN, adik-adik pernah ikut magang, belum dipublikasikan. Nah, silakan masukkan aja ke artikel ilmiah. Kalau nggak salah teman-teman biologi itu pernah lolos yang AI ini. Jadi kalau untuk referensi melihat contoh proposal AI, banyak teman-teman UBB yang pernah lolos. Jadi insya Allah kalau AI ini tidak terlalu banyak masalah lah ya. Maksudnya intinya ini kalau tadi sesuai panduan dan sesuai dengan panduan, ya sorry, sesuai dengan maunya panduan tadi, ya substansi dan seterusnya, itu insya Allah ini akan mudah dilakukan. Oke, yang terakhir Bu. Nah, terakhir, memang terakhir ya, terakhir dari yang terakhir. Oke, mungkin itu saja ya, karena kita tadi mengupas secara singkat saja eh, sampai ke artikel ilmiah. Mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa FPPK bisa lebih banyak hal inovasi yang bisa diciptakan. Insya Allah, saya yakin dengan bantuan dosen-dosen di FPPK, insya Allah pasti akan melesat lebih hebat. Wah. Mungkin itu dulu Bu Tiara. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ferry Fabian atas materinya ya. Tadi ya banyak sekali ya masukan-masukan yang sudah diberikan. Yang awalnya saya belum tahu nih gimana caranya ini PKM. Memang sih tahun lalu saya pernah ngajuin tapi nggak lolos ya. Jadi ternyata dari situ kita bisa tahu ternyata ada beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan ya. Seperti ya kadang-kadang mahasiswa ini gini loh Pak. Mahasiswa ini kadang-kadang suka mepet. Terus nanti pas hari-hari H-2 nanti baru nemuin pembimbing. Nah, Pembimbingnya siapa baru milih. Nah, aduh. nanti kalau kita kasih koreksian, nanti the power of pepet, nah tengah malam baru di-upload. Nah itu kalau di saya itu kendalanya udah 2 tahun ini. Jadi kadang-kadang nggak maksimal jadinya. Nah itu kira-kira itu ada tips nggak Pak? Nah dari Ada Bu. mahasiswanya sebenarnya gitu kan. Sama lah Bu, biasalah mahasiswa ya, dimanapun kayaknya, Heeh. tidak hanya di Bu Indah kayaknya. Biasanya kalau tips dari saya, karena kan makanya kita mulai seleksi dari fakultas ya, setidaknya mereka bisa mempersiapkan itu lebih baik. Kalau misalnya tadi kita tidak ada lewat fakultas, tiba-tiba langsung ke univ itu resikonya pasti akan banyak yang mepet. Nah, kalau di fakultas kan artinya mereka sudah tahu nih, walaupun kan panjang ya, setelah fakultas masih ada universitas, masih ada Ya, di pusat. Setidaknya ketika sudah sampai di universitas,
tidak ada lagi ya kesalahan-kesalahan kecil tadi. Kalau di fakultas mungkin masih ada tahap telaah dulu ya. Jadi Iya, mudah-mudahan tidak. Jadi intinya jangan diberikan space waktu pengumpulan itu mepet-mepet juga karena maklumlah mahasiswa ya. ya. Ya, bagi teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Ada Bu Ropalia juga sepertinya. Siapa ini? Wah, Ada ya Bu Tiara, kalau mau bertanya juga silakan, dipersilakan kepada yang mau memberikan pertanyaan atau masih ragu atau kayak gimana. Tadi saya sempat itu juga sih antara riset sama AI ya. Hampir-hampir sama gitu kan. Ternyata ada perbedaan antara riset dan AI. Terus tentang saya mau bertanya Pak, kalau nggak ada yang bertanya saya mau nanya tentang hmm, RAB tadi ya. hmm, Nah, tadi kan ada yang tidak boleh membeli alat dan bahan lebih dari 1 juta. hmm, Nah, itu betul. hanya untuk satu item atau beberapa item atau bagaimana? Per item Bu, per item. Oh, per item. Hmm. Artinya kalau misalnya lebih dari 1 juta itu terdiri dari beberapa item ya it's okay Boleh, gitu boleh, ya. boleh, 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 Oh, boleh. gitu. Karena ini sempat jadi pertanyaan juga sih di PKM mahasiswa yang tahun lalu. Jadi mereka Boleh, itu boleh. kayaknya mepet-mepet ngasih ngasih materinya dikit-dikit. Nggak boleh Bu, lebih dari 1 juta. Saya waktu itu nggak ada pengalaman yang itu ya. Jadi saya, oh iya tak seperti itu tak. Jadi saya ragu-ragu jadinya kan tadi. Oh, jadi dari tadi Iya, oh, jadi saya udah tahu nih triknya gitu kan. Ya iya, semoga lah. iya. Intinya anak-anak tuh jangan sampai dananya minim, Bu. Kalau misalnya kurang, tambahin aja, banyakin aja itemnya. Oh, Kadang-kadang bingung dibanyakin. kan mereka mau nambah beli apa lagi ya, beli apa lagi ya. Akhirnya kan tidak Mm-mm. rasional jadinya kan. Ya, kadang-kadang kendalanya di sana. Mereka kayaknya Hmm. kehabisan ide untuk Hmm. menghabiskan dana gitu kan ya. Ah. Ya, bagi teman-teman, Pak Fahrul mungkin ada yang mau bertanya, Pak Fahrul. Kayaknya Pak Fahrul udah Izin biasa Pak kayaknya ya. Ferry, Oh, mau Pak Farul udah bertanya jadi. Pak. Nah, silakan. Silakan Bu, Tiara. Saya mau nanya, kan ada kemarin itu kan ketentuan bahwa Hmm. judul itu 20 dan tidak boleh disingkat. Tapi Betul. kayak tadi Pak yang senggol itu Pak yang sedot Ya, apa itu bronggol sedotan bonggol, apa itu bonggol ya jagung. bongol. Itu Ya. itu kan singkatan tuh Pak. Nah, Hmm. eh, harusnya tuh judul itu seperti apa ya Pak kalau Oke. seumpamanya ingin lolos dari apa namanya pendanaan seperti itu Pak. Baik, Bu. Saya menjawab ya, Bu ya. Izin. Intinya akronim yang tidak biasa itu kalau misalnya bisa jangan digunakan. Akronim itu boleh, Bu. Cuman akronim yang umum-umum aja ya, yang mudah dipahami. Kadang pun kalau untuk di poster, walaupun tidak ada akronimnya, biasanya judulnya lengkap. Kalau dibuatkan poster, biasanya boleh diakronimkan. Karena itu kan berkaitan dengan merek biasanya, kan brand kalau usaha itu ya lebih lebih seringnya. Tapi walaupun gitu, tetap diperkenankan boleh akronim, cuman akronim yang umum, Bu. Bukan yang aneh-aneh. Nah, yang bisa menilai itu kita lah. Nanti Ibu bisa baca banyak di referensi buka aja di pendanaan PKM tahun sebelumnya. Itu pasti masih ada yang akronim, cuman masih ditoleransi lah. Karena masih mungkin bisa dipahami ya, gitu. Gitu sih. Oke, baik, terima kasih. Sama ini, Pak. Saya tuh Hmm. penasaran nih, Pak. Kemarin itu kan saya apa namanya? Bentar, saya mau tanya. Bentar. Saya mau tanya, Pak. Kan kemarin itu kami kami itu ini, Pak, Ah, pengabdian ah, PM, Pak. ah, Ngajuin semua sudah formatting dan lain-lain itu tuh semua sudah oke, Pak. Nah, terus? di sini saya tuh bingung. Kita juga Hmm, tidak menggunakan akronim. Apakah karena ide kita hmm. yang biasa atau bagaimana, Pak? Oke, Formatting sudah sudah saya cek oke. sesuatu yang format. Kemudian Hmm, habis itu apa namanya akronimnya juga akronim yang umum. hmm, hmm. Nah, terus pendanaan dan lampiran semuanya oke. Nah, di situ akhirnya saya jadi eh di situ saya kayak "Ih, ini bisa nih bisa gitu kan Iya, Pak iya, yang iya, iya, PM-nya iya, itu. iya, iya, Tapi iya. ternyata tidak didanai. Nah, Iya. eh boleh nggak Pak selain tips and trick yang tadi Hmm. Bapak jelaskan ada nggak Pak dari permasalahan saya itu tuh ada Hmm. sebuah solusinya gitu Pak. Karena saya penasaran gitu Pak. Oke, Terima eh, kasih Pak. siap siap. Makasih punya Bu Tera. Saya juga kemarin bimbing PKMPM Bu, nggak lulus juga. Saya penasaran juga nggak pernah lulus nih. Intinya begini Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada bimbingan kita atau mahasiswa lah ya yang lolos, sorry lolos pula, sudah ngikut panduan sudah sesuai, sistematikanya sesuai, judulnya udah aman lah tidak ada akronim pun misalnya,
Semua udah terpenuhi, berarti lemahnya di substansi itu, di substansi di tahap 2. Nah, makanya untuk memperbaiki substansi itu, saran saya yang begitu-begitu coba diajukan lagi, Bu. Diajukan lagi. Boleh, boleh silakan. Asalkan tadi jangan lupa tahun tanggal-tanggalnya itu diperhatikan lagi. Kadang-kadang banyak mahasiswa itu diikutkan lagi PKM yang tak lulus tahun kemarin, diikutkan lagi 2025, tahunnya di biodata masih ada 2024. Ya udahlah gagal, kelewat. Ya, semangatnya ingin ngikut sih, cuman proposal lama tidak diubahnya. Itu silakan Bu, kalau menurut kita sudah sesuai panduan dan bla bla bla. Dan itu berarti jatuhnya di substansi. Ibu silakan lihat di rubrik penilaian Bu. Jadi poin penilaian yang mana yang besar, Ibu perbaiki di situ, Bu. Contoh misalnya kalau pengabdian, Bu, saya kemarin tidak lolos. Sebenarnya kita tuh tahu ndak kita itu tahu ndak lolos juga bisa kok. Anak-anak itu bisa diberikan informasi ndak lolosnya tuh kenapa bisa. Jadi tahunya ndak lolos karena alasan apa tuh bisa sebenarnya. Tapi itu kalau udah masuk ke tahap 2 itu kolektif dari UBB bersurat. Tapi kalau dari tahap 1 ketahuan biasanya. Kalau udah lolos ke tahap 2 itu biasanya bisa diminta informasinya. Kalau untuk pengabdian, Bu, kemarin kalau saya mengevaluasi ya, kalau pengabdian kebetulan saya juga kemarin bimbing PKMPM, semuanya sudah saya bimbing sistematika dan seterusnya. Ternyata emang substansinya lemah. Contoh misalnya, si anak ini dia buat pemberdayaan masyarakat dengan membuat teh gitu lah Bu ya, teh herbal dari daun pelawan misalnya contoh di desa A. Ternyata di kegiatannya tuh lemah, Bu. Hanya sosialisasi saja dan pelatihan saja. Nah, kemarin kan kita juga berguru sama Pak Sugeng ya dari IPB. Nah, jangan hanya sekedar sosialisasi, jangan sekedar hanya pelatihan, tapi buat banyak kegiatan yang unik, yang kira-kira dampaknya masif. Nah, itu misal begini, oh, dibuatlah kayak kampanye minum teh, diundanglah stakeholder, banyak macam-macam keunikan-keunikan dibuat. Jadi banyak hal kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, itu biasanya kalau kalau misal menurut kita nih, oh sudah judul udah oke, sistematika udah oke, tapi ternyata substansinya itu kayaknya masih lemah. Bisa dievaluasi kembali. Gitu Bu Tiara. Oke, baik. Terima kasih, Mm-mm. Bapak. Sama-sama. Pak Ferry, ini ada yang Ya, bertanya silakan Bu. dari Galvin, Prodi MSP. Malu-malu kayaknya nulis Oh, di chat. malu-malu. Ya, di sini saya mau bertanya terkait personil atau tim. Untuk tim itu Oke. apakah harus jurusan atau seangkatan atau bagaimana? Monggo Pak dijelaskan. Oke, baik. Kalau Boleh nggak untuk per fakultas? Tadi ada juga yang nanya, boleh boleh, nggak antar sangat sangat fakultas? boleh. Malah sebenarnya dianjurkan, saya langsung saja jawab ya. Ya, jawab-jawab aja silakan. Malah sebenarnya dianjurkan itu lintas disiplin ilmu. Jadi, tapi yang dilihat itu biasanya ketua. Kalau Oh, misalnya riset ketua. itu ketuanya harus sesuai bidang ilmu. Nanti di slide itu ada saya bagikan. Ada beberapa yang tidak mesti sesuai bidang ilmu kayak kewirausahaan, misalnya pengabdian. Tapi kalau kayak riset, PI itu biasanya harus sesuai bidang ilmu. Anggotanya siapa silakan aja, bisa per sejurusan, boleh. Seangkatan pun sebenarnya ini eh, sebaiknya lintas Lintas angkatan. Kalau angkatan. memang itu satu jurusan, sebaiknya lintas angkatan. Walaupun sebenarnya seangkatan boleh. Jadi misalnya teman-teman sekarang posisinya di semester 6. Nah, ajaklah adiknya di semester 4 dan semester 2 gitu. Tujuannya sebenarnya baik, karena nanti ini kan untuk keberlanjutan, regenerasi. Jadi misalnya adik-adik kan lulus nih, nggak mungkin kan ikut PKM terus kan. Nah, jadi nanti tinggal semester 4 bisa meneruskan. Nanti tinggal dia nyari lagi adik-adiknya. Jadi lintas angkatan lebih baik, lintas prodi pun nggak apa-apa, silakan. Sejurusan juga nggak masalah. Jadi gitu sebenarnya. Fakultas pun boleh ya Pak ya? Boleh, 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 Hmm, boleh. Teman-teman dari FPPK mau ke FST juga nggak masalah. Jadi silakan. Jadi monggo. tidak ada batasan. Mm-mm. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada lagi? Hmm. Izin Bu Winda, mungkin mau menambahkan. Ya, Buat silakan. teman-teman KIPK atau BPI itu diwajibkan ya teman-teman. Jadi antara teman-teman jadi anggota atau ketua minta tolong untuk apa namanya membuat karena itu akan dipertanggungjawabkan ketika
pembuatan laporan KIPK kalau nggak salah seperti itu. Jadi, tapi buatnya saya minta tolong jangan asal. Ayo kita sama-sama belajar, jangan hanya untuk mengabsahkan bahwa teman-teman itu untuk laporan saja, tapi teman-teman mau belajar seperti itu, Bu. Maaf ya, Pak, Bu, saya menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tiara. Siapa ini tuh? Untuk panduannya itu Pak masih pedoman sama yang tahun lalu atau gimana? Apa ada Betul, yang Bu. baru? Sementara kita Masih. pakai 2024. Oke. Jadi sambil nunggu ya. Ya. Saya mau tahu juga ini kapan rilisnya. Baik. Oke, sekali lagi Pak Ferry, terima kasih atas materinya yang sangat banyak ya. Awalnya saya nggak tahu, terus kemudian oh ternyata kesalahannya di sini ya jadinya jadi tahu gitu ya. Jadi semoga nanti mahasiswa FPPK nanti yang mau mengajukan PKM semoga bisa lolos. Kalau bisa sampai PIMNAS ya, amin ya. Amin. Ya, terima kasih Pak Ferry atas materinya. Kalau begitu, Sama-sama. saya tutup sesi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Hmm. Ya, Amin. oke, saya tutup sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi makasih ya Pak wabarakatuh. Fer. Pak Sama-sama Ferry. Bu Indah, Bu Tiara. Udah lolos UBB. Amin. Iya, Amin, amin, amin. Aminnya kenceng nih. amin. Terima kasih Ya, Ya Pak izin ya. live Bapak. ya. Ya Mohon sama-sama ya maaf. Bapak Ibu sekalian. Mohon pamit. Pak Robin juga. Izin saya Yo, selesaikan. izin. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum.